Om Swastiastu. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Siloh Made Surya Kartini, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Magelang. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang pembangunan ekonomi, di mana materi yang akan bahas kita kali ini adalah yang pertama, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dan yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi pokok, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Selanjutnya, akan Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mempelajari tentang materi pembangunan ekonomi, diharapkan peserta didik atau kalian dapat menyebutkan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu pembangunan ekonomi. Mungkin ada yang masih ingat, apakah itu pembangunan ekonomi? Di sini akan Ibu jelaskan, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi potensi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen. Nah, sekarang kita ke materi pokok, yaitu mengetahui indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apa sajakah yang termasuk di dalam indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut? Yang pertama, di sana ada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada peningkatan Gross National Product atau GNP dan pendapatan per kapita. Maksudnya adalah pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang relatif rata. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target, karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sosial sehingga mengganggu keamanan negara. Yang keempat, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Yang kelima, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang pemerataan pembangunan ini, yaitu pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dilaksanakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Yang keenam, ada meningkatnya industri manufaktur. Yang dimaksud dengan industri manufaktur di sini adalah sekelompok perusahaan yang memiliki kegiatan utama untuk memproduksi dan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang siap digunakan atau barang jadi,
barang tersebut dibeli perusahaan dari perusahaan atau penyedia yang lain. Jenis industri manufaktur, yaitu di sini ada industri metalurgi, industri teknik, industri bahan kimia, industri high-tech, industri pengolahan makanan, dan industri tekstil. Yang ketujuh, menstabilkan nilai rupiah. Pada masa pandemi ini, pemerintah menstabilkan nilai rupiah dengan cara yang pertama, menggunakan cadangan devisa hingga 7 miliar US dollar di masa pandemi ini. Yang kedua, BI membuat kesepakatan terbaru dengan Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve. Yang ketiga, membanjiri kebijakan untuk mitigasi dampak COVID-19. Dan yang keempat, BI siap membeli surat utang pemerintah senilai 4,3 miliar US dollar. Yang kedelapan, pertumbuhan sejumlah industri di dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. 9. Indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. 10. Meningkatnya ketahanan pangan, energi, air, gizi, dan kesehatan masyarakat. 11. Meningkatnya investasi baik jumlah PMA atau penanaman modal asing dan PMDN penanaman modal dalam negeri dan jumlah FDI atau Foreign Direct Investment yaitu investasi langsung oleh pihak asing. Nah, itulah beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, di sana ada sumber-sumber ekonomi yang produktif. Maksudnya adalah kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. Yang kedua, pendapatan nasional atau produksi nasional. Artinya, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Yang ketiga, tingkat konsumsi potensial. Artinya, memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Ibu Silo Made Surya Kartini, Guru Ekonomi di SMA Negeri 1 Marga. Om Santi 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 Om.